Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Kajian ilmiah Kiai Imad memang nyata membuat para kadrun, terutama oknum-oknum Baklawi kelimpungan. Hal ini terlihat dari beberapa waktu yang lalu ketika polemik ini terjadi. Awal-awalnya bagaimana kemudian para kelompok Lawi, terutama oknum-oknum Habib yang memang selama ini selalu mengencarkan doktrin-doktrin soal nasabnya, itu kemudian memberikan narasi-narasi untuk mengkanter apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad dengan hujah-hujah yang sangat tidak masuk di akal. Salah satunya misalnya ketika Bun Taufik mencurut-curutkan ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, dianggapnya lontar-lantung ke sana kemari, dan bahkan ada yang membangun narasi bahwa itu anjing. Dan tentu tidak sampai di situ, Bun Taufik juga pernah mengatakan bahwa 1 kilogram dibalas dengan 100 ekor kambing. Dan tentu itu juga diperuntukkan untuk pribumi. Betapa ngacaunya mereka mengkanter apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Dan itu berlanjut terus, termasuk oknum-oknum habaib yang lain kemudian muncul ke permukaan. Salah satunya yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya yaitu Hussein Bagil. Kemudian ada lagi satu, Nopel Alidrus. Dan bukan saja itu, di sisi lain kemudian muncul habaib-habaib yang mengkanter, yang semakin melancarkan doktrin-doktrinnya, sampai kemudian membangun narasi-narasi yang tak ubahnya seperti dongeng untuk memaksakan para pribumi agar taat dan patuh kepada mereka. Cara-cara seperti ini sudah kita hafal betul, tetapi yang saya mau sampaikan ke halayak bahwa sesungguhnya memang ketika bicara soal nasab, mereka memang kelimpungan, tidak tahu apa yang dia narasikan untuk bisa mengkanter apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Sekalipun misalnya melalui beberapa oknum habaib seperti Habib Hanif sudah bicara, tetapi itu juga tidak cukup bukti untuk bisa menggagalkan apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Justru kembali lebih mempertajam kecurigaan publik bahwa mereka memang memiliki nasab yang palsu yang tidak bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kemudian banyak muncul tulisan-tulisan terkait soal bagaimana Narkoba Internasional juga membatalkan nasab daripada kelompok Lawi, termasuk yang dari Mesir. Lalu banyak juga orang-orang pribumi yang membela tetapi dengan cara yang bablas. Misalnya ada satu oknum budak habaib itu yang dari Banten, yang kemudian rela mengorbankan keluarganya kalau misalnya Kiai Imad mau mubahalah sampai anak istrinya sampai 7 turunan dia siap tumbalkan. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa betapa mereka kelimpungan, tidak tahu apa yang dia harus lakukan, karena memang hampir tidak ada bahan bagi mereka untuk mengkanter penelitian Kiai Imad kalau berdasarkan kitab-kitab yang diangkat oleh Kiai Imad ke permukaan pada saat melakukan penelitian terhadap nasab mereka. Nah, upaya terakhir Bun Taufik saya kira bagaimana kemudian menyambangi salah satu kesultanan yang merupakan suryat dari daripada Wali Songo. Itu kan cara untuk menepis di publik bahwa seolah-olah antara Suryat Wali Songo dengan kelompok Lawi sudah tidak ada masalah. Padahal kita tahu sendiri bagaimana kelompok Lawi itu menganggap bahwa Suryat Wali Songo sudah terputus. Yang kedua, kecelakaannya lagi karena Wali Songo dicantolkan ke nasabnya, sementara itu juga dibantah oleh para Suryat Wali Songo yang lain yang memang sudah terbukti bahwa mereka adalah cucu Rasulullah. Al-Hasani misalnya yang nyambung melalui Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Jailani sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibuktikan dengan tes DNA. Nah, lagi-lagi di situ sebenarnya kelompok Alawi sudah gagal merepresentasi diri sebagai cucu Rasulullah ketika sudah mengklaim bahwa Suryat Wali Songo adalah
merupakan kelang Balawi. Nah, tentu kenapa ini terkuat ke permukaan, saya kira terkait soal pembacaan sejarah daripada rakyat Indonesia dengan adanya manuskrip-manuskrip kuno yang ada di kerajaan-kerajaan yang hari ini juga sudah mulai dibuka satu persatu oleh para turunannya. Karena itu semakin memberikan penyadaran kepada kita semua, terutama pribumi, bahwa memang selama ini mereka kenapa kemudian dakwah-dakwahnya selalu disandarkan pada kekuatan nasab dan dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Itu kan hanya bentuk penjejalan sebenarnya terhadap pribumi agar mereka dipercaya sebagai cucu Rasulullah. Oleh karena itu kita sangat bersyukur karena kemudian sudah banyak ulama-ulama muda Nahdlatul Ulama yang meluruskan setiap hujah-hujah mereka, setiap penekanan-penekanan doktrin mereka terhadap pribumi, terutama itu kalau sudah terkait soal cerita-cerita khayal yang mereka sampaikan ke publik, yang diantaranya itu salah satunya adalah bahwa mereka tidak bisa dikritik, bahkan yang mengkritik katanya dianggap iblis, tidak akan mencium bau surga, tidak akan diakui oleh Rasulullah karena menghinakan keturunannya. Padahal kita tahu sendiri bahwa hasil penelitian Kiai dan beberapa narkoba internasional membatalkan mereka, dan mereka tidak berdaya, tidak sanggup untuk mengkanter itu semua. Jadi kesimpulannya bahwa apapun yang dilakukan kelompok Lawi hari ini, kalau masih mengaku-ngaku cucu Rasulullah, maka jangan pernah dipercaya. Tetapi sekali lagi disclaimer bagi mereka oknum-oknum Balawi yang memang betul-betul selama ini mengajarkan agama rahmatan lil alamin, mengajarkan bagaimana rakyat Indonesia mencintai bangsa ini, Pancasila sebagai dasar negara diakui, NKRI harga mati, tentu kita harus manut kepada mereka. Jadi lagi-lagi di sini sudah harus dibedakan bahwa yang membuat kita menghormati orang itu bukan karena nasabnya, tetapi lagi-lagi karena keilmuan dan ketakwaannya dan serta adabnya. Nah, inilah yang harus kita sampaikan secara terus-menerus ke khalayak, sehingga kemudian tidak ada lagi generasi yang diperbudak oleh oknum-oknum kelam Balawi yang memang menjadi target bagi mereka supaya mereka bisa melakukan pendawiran ke mana-mana. Nah, bagi pendukung kelam Balawi wajar juga kalau kemudian mereka emosi dan mengkanter ini secara barbar. Sah-sah saja, ini kan demokrasi selama itu masih dalam tataran cara mengkanternya rasional dan tidak menggunakan cara-cara yang barbar. Harus berdasarkan akal sehat, karena agama itu ya memang harus bisa diterima oleh logika dan akal yang sehat, bukan doktrin belaka sebagaimana yang selama ini jejalkan ke pribumi. Jadi pada akhirnya kita berharap bahwa ke depan ini Kementerian Agama harus memang melakukan sertifikasi terhadap para dai, sehingga tidak sembarang yang membawakan ceramah agama, sekalipun mereka tidak paham kalau sudah pakai jubah, sudah mengetahui 1-2 ayat hadis, sudah berani tampil ke publik, itu tidak boleh lagi dibiarkan. Harus mereka betul-betul paham agama secara runut, sehingga tidak lagi keluar-keluar membangun provokasi karena tidak ada hal yang bisa dia bahas selain bagaimana mempengaruhi pikiran masyarakat dengan doktrin-doktrinnya. Nah, hal yang paling buruk juga yang selalu mereka lakukan kan sampai hari ini, tentu kita sudah tahu semua bagaimana mereka membangun provokasi terhadap rakyat untuk memusuhi pemerintah misalnya. Bagaimana mereka misalnya mentegut-tegutkan aturan-aturan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, itulah karena itu sekali lagi seluruh pribumi saya berharap menyadari betul ini demi untuk NKRI, bahwa kita tidak membenci habaib, kita tidak membenci suriat Rasulullah, tetapi kita tidak menginginkan mereka yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah padahal bukan cucunya, tidak mampu dia buktikan, lalu bebas ke sana kemari melakukan doktrin dan pembodohan kepada masyarakat muslim Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.